kabar? Wah, udah lama ya kita nggak ketemu. Cici harap adik-adik hari ini tetap semangat ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Cici ajak adik-adik untuk berdoa. Semuanya ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Cici berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh kembali bersiap-siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berkati kami agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, minggu ini Cici mau cerita bagaimana Allah itu berkuasa untuk melindungi umatnya. Nah, di cerita sebelumnya kita sudah mendengarkan ya, Musa diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel. Sehingga Musa pergi ke tanah Mesir kembali untuk menemui Raja Firaun. Tapi Raja Firaun tidak mau melepaskan bangsa Israel. Nah, adik-adik, kelanjutan dari firman Tuhan kita hari ini diambil dari Keluaran 7 sampai Keluaran 10. Nah, adik-adik, bagaimana ceritanya? Yuk, adik-adik dengarkan ya. Jadi, Musa kembali menghadap Raja Firaun karena Tuhan memerintahkan Musa untuk mengatakan kepada Raja Firaun, Raja Firaun, kalau kau tidak membebaskan bangsa Israel, aku akan mengirimkan hukuman untuk bangsa Mesir. Nah, tapi adik-adik, Raja Firaun itu tidak menghiraukan apa kata Tuhan, sehingga Tuhan mengirimkan hukuman. Nah, hukuman yang pertama ini, Tuhan mengubah air yang ada di tanah Mesir, yaitu Sungai Nil. Air di Sungai Nil berubah menjadi merah, sehingga orang-orang Mesir tidak bisa minum, tidak bisa masak, tidak bisa menggunakan airnya. Nah, akhirnya Firaun menghadap Musa. Nah, dia berkata, Raja Firaun yang ngomong kayak gini, Musa, tolong berdoa kepada Tuhanmu, minta dia untuk mengubah kembali air di Sungai Nil itu. Nah, Musa akhirnya berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan mengubah air itu kembali. Nah, adik-adik, tetapi setelah Tuhan memberikan hukuman yang pertama, Raja Firaun masih tidak mau melepaskan bangsa Israel. Akhirnya Musa menghadap Raja Firaun lagi dan mengatakan hal yang sama. Raja Firaun, jika kau tidak melepaskan bangsa Israel, bangsa Mesir akan dihukum oleh Tuhan. Nah, Raja Firaun tidak menghiraukan lagi pesan ini, sehingga Tuhan mengirimkan hukuman yang kedua, yaitu Tuhan mengirimkan katak-katak. Nah, jadi adik-adik, di seluruh bangsa Mesir itu katak-kataknya banyak banget, sehingga kataknya sampai masuk ke rumah, sampai masuk ke kamar, sampai masuk ke dapur. Nah, jadi Raja Firaun kembali berbicara kepada Musa. Musa, tolong berdoa kepada Tuhanmu untuk mengusir katak-katak ini. Dan kalau Tuhan mengusir katak-katak ini, aku berjanji akan membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, adik-adik, Musa kembali berdoa dan Tuhan mengusir semua katak-katak itu. Tetapi adik-adik, Raja Firaun masih tidak mau melepaskan bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Nah, adik-adik, gimana kelanjutannya? Tuhan kembali mengirimkan hukuman yang ketiga. Hukuman yang ketiga ini, Tuhan mengirimkan nyamuk ke seluruh tanah Mesir. Jadi adik-adik, orang-orang Mesir itu semuanya digigitin nyamuk tuh. Banyak banget nyamuknya. Dan akhirnya Raja Firaun kembali berjanji kepada Musa. Musa, jika Tuhanmu itu mengusir nyamuk-nyamuk dari tanah Mesir, aku akan membebaskan bangsa Israel. Tapi adik-adik, sekali lagi Raja Firaun tidak menepati janjinya.
Akhirnya Tuhan kembali mengirimkan hukuman yang keempat. Tuhan mengirimkan lalat-lalat masuk ke rumah-rumah orang-orang Mesir, adik-adik. Nah, tapi adik-adik ketahui adalah meskipun di seluruh tanah Mesir itu diserang oleh lalat-lalat, tetapi adik-adik, rumah-rumah orang Israel tidak diserang oleh lalat. Karena kenapa? Tuhan masih mengingat orang-orang pilihannya. Tuhan masih menjaga dan memelihara orang-orang Israel. Kenapa? Karena orang-orang Israel masih percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, meskipun sudah diusir oleh Tuhan lalatnya, tapi Raja Firaun masih tidak mau membebaskan bangsa Israel. Nah, adik-adik, selanjutnya Tuhan masih mengirimkan hukuman untuk bangsa Mesir karena Raja Firaun belum mau mengeluarkan bangsa Israel. Nah, hukumannya adalah semua hewan ternak milik bangsa Mesir itu semuanya mati, adik-adik. Semuanya sakit. Sehingga dari orang-orang Mesir, mereka tidak punya hewan peliharaan lagi. Sapi, domba, semuanya mati. Nah, tapi adik-adik, hewan peliharaannya orang Israel itu semuanya sehat-sehat. Nah, itulah bagaimana Tuhan masih memelihara orang-orang Israel. Selanjutnya adik-adik, Raja Firaun masih belum mau nih mengeluarkan bangsa Israel. Jadi adik-adik, Tuhan mengirimkan hukuman yang keberapa? Hukuman yang keenam, adik-adik. Jadi bukan hanya hewannya saja yang kena hukuman, tetapi orang-orang Mesir juga kena hukuman, adik-adik. Tuhan mengirimkan hukuman namanya penyakit barah. Penyakit barah itu bagaimana? Penyakit barah itu semua orang kulitnya itu semuanya gatal-gatal, adik-adik. Semuanya punya bentol-bentol merah. Akhirnya Raja Firaun juga kena. Nah, Raja Firaun kembali berbicara kepada Musa. Musa, berdoalah kepada Tuhanmu dan minta penyakit ini dimusnahkan. Dan aku akan berjanji akan membebaskan bangsa Israel. Tapi adik-adik, Raja Firaun masih belum mau membebaskan bangsa Israel. Akhirnya Tuhan kembali mengirimkan hukuman yang ke-7. Tuhan mengirimkan hujan es. Jadi bukan sembarang hujan, adik-adik. Hujan es. Bayangkan, es yang keras itu jatuh di atas kepala orang-orang Mesir. Tuh, sakit banget ya. Akhirnya orang-orang Mesir tidak bisa bekerja. Dan sekali lagi Raja Firaun meminta kepada Musa untuk menyelamatkan bangsa Mesir dan berjanji akan menyelamatkan dan membebaskan bangsa Israel. Tapi adik-adik, setelah Tuhan menghentikan hujan esnya, Raja Firaun masih belum mau melepaskan bangsa Israel. Dan Tuhan kembali mengirimkan hukuman kepada orang-orang Mesir. Hukumannya adalah pada suatu hari, adik-adik, tiba-tiba banyak belalang yang masuk ke dalam rumah-rumah orang Mesir dan masuk ke dalam kamar, masuk ke dalam dapur, sehingga orang Mesir diganggu oleh belalang-belalang itu. Tuh, bayangin aja, belalang-belalangnya sampai ada di atas tempat tidur. Jadi orang-orang Mesir sangat terganggu. Tetapi adik-adik, selalu ingat ya, orang-orang Israel Tuhan masih lindungi sehingga mereka tidak diganggu oleh belalang-belalang itu. Nah, adik-adik melihat bagaimana Tuhan Yesus masih mengingat orang-orang yang menjadi pilihannya. Nah, adik-adik, setelah Tuhan mengusir belalang-belalang itu, Raja Firaun masih belum mau untuk melepaskan bangsa Israel. Sehingga Tuhan mengirimkan hukuman yang ke-9. Pada suatu hari, ketika orang-orang Mesir dan Israel sedang bekerja, nah, tiba-tiba langit menjadi gelap, adik-adik. Kalau langit menjadi gelap itu artinya sudah malam. Nah, tapi adik-adik ya, keadaan malam ini, keadaan yang gelap gulita ini berlangsung selama 3 hari, adik-adik. 3 hari gelap gulita, tidak bisa bekerja, tidak ada matahari. Nah, jadi orang Mesir sangat menderita. Tapi adik-adik selalu ingat, Tuhan masih menjagai orang Israel.
Nah, bagaimana adik-adik? Tuhan masih selalu ingat untuk melindungi dan menjagai orang-orang yang percaya kepadanya. Dan tetapi adik-adik ya, setelah Tuhan mengirimkan 9 hukuman kepada bangsa Mesir, tetapi Raja Firaun masih belum mau untuk melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tuh adik-adik. Tetapi adik-adik yang perlu diingat adalah Tuhan Yesus selalu berusaha dan selalu ingat kalau Dia pasti melindungi. Dia akan melindungi umatnya, orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, kita adik-adik yang sebagai orang yang percaya kepada Tuhan juga harus bersyukur. Tuhan sudah melindungi kita dari kondisi yang tidak baik. Sekarang lagi pandemi, kita nggak bisa kemana-mana. Tapi Tuhan masih ingat sama kita. Tuhan masih melindungi kita. Dan kita sekarang masih sehat. Nah, teman-teman, adik-adik juga harus ingat kalau Tuhan Yesus itu selalu bersama dengan kita. Dia tidak akan sekalipun meninggalkan kita. Adik-adik selalu ingat ya, Tuhan Yesus itu berkuasa. Dia berkuasa untuk memberikan hukuman, tetapi Dia juga berkuasa untuk melindungi kita. Jadi kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita mendapatkan berkat, jangan lupa untuk berucap syukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, cerita kita minggu ini sampai di sini. Kita belajar ya bagaimana Tuhan Yesus itu selalu bersama dengan kita dan melindungi kita. Nah, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Keluaran 8 ayat 1b. Beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sekali lagi ya adik-adik, Keluaran 8 ayat 1b. Beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, adik-adik, ayat hafalannya jangan lupa ya untuk minta tolong mama untuk memvideokan adik-adik supaya bisa di-share di grup kita. Nah, selanjutnya adik-adik adalah aktivitas muridnya. Jangan lupa dikerjakan juga ya. Nah, untuk aktivitas murid yang pertama ini ada bentuk peta. Nah, bentuk peta ini adalah gambar Musa yang di bagian bawah. Itu kita harus mencari jalan agar Musa dapat menemui Raja Firaun dan dapat menyampaikan perkataan Tuhan. Nah, adik-adik jangan coba mencari jalannya ya. Lalu yang kedua, aktivitas muridnya, lihat itu kondisinya lagi gelap ya. Itu singanya lagi tidur, terus juga lagi malam. Nah, adik-adik bisa memberikan gambar bintang atau juga menggunakan spidol putih untuk menggambar bintang-bintangnya. Sehingga ketika malam tidak terlalu gelap. Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus yang selalu menyertai bangsa Israel. Ketika Tuhan memberikan hukuman gelap gulita selama 3 hari, Tuhan masih menyertai orang-orang Israel sehingga mereka tidak terlalu mengalami kegelapan. Mereka masih memiliki Tuhan yang menjagai mereka. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita sudah sampai di sini. Jangan lupa untuk ayat hafalan dan juga aktivitas muridnya. Baik, kalau gitu kita tutup dalam doa ya. Semuanya ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Cici berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami dapat belajar bagaimana Tuhan memiliki kuasa yang sangat besar yang dapat menyertai dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini firman Tuhan kita. Sampai jumpa minggu depan ya. Bye-bye.